Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Audrey Aufa selaku moderator yang akan memandu alur presentasi kelompok 8 dengan materi perencanaan usaha baru di mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Purwaningsih SE MM. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Kak Naufan Aji, Diana Puspita, Hanifah Azhara, dan Dayla Putri. Baik, untuk teman-teman presentator dipersilahkan. Hakikat perencanaan usaha. Hakikat perencanaan usaha pada dasarnya merupakan proses penyusunan gambaran menyeluruh mengenai tujuan usaha, strategi pencapaian, serta langkah operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara efektif. Perencanaan usaha tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu wirausahawan memahami potensi serta risiko usaha. Secara konseptual, perencanaan usaha dapat dipandang sebagai peta jalan atau roadmap yang mengarahkan wirausahawan mulai dari tahap perintis hingga pengembangan usaha. Dengan perencanaan yang baik, pelaku usaha mampu mengorganisasi sumber daya, menentukan strategi pemasaran, memprediksi kebutuhan keuangan, serta mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul. Perencanaan usaha memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, terstruktur dan sistematis. Perencanaan usaha disusun berdasarkan analisis yang logis dan runtut, mulai dari identitas bisnis, deskripsi usaha, analisis pasar, hingga strategi operasional. Yang kedua ada berorientasi pada tujuan. Setiap rencana berfungsi untuk mencapai sasaran tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, wirausahawan dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan pertimbangan strategis, bukan sekedar intuisi. Yang keempat ada mengurangi risiko dan ketidakpastian. Perencanaan yang baik memungkinkan pelaku usaha mengantisipasi tantangan yang mungkin terjadi di pasar, serta menyiapkan alternatif solusi. Yang kelima, ada menjadi alat komunikasi bisnis. Rencana usaha sering digunakan untuk meyakinkan pihak eksternal sebagai investor, bank, atau mitra usaha mengenai kelayakan dan potensi bisnis. Jadi demikian, hakikat perencanaan usaha tidak hanya sebatas penyusunan dokumentasi tertulis, tapi merupakan proses berpikir strategis yang membantu wirausahawan melihat peluang, memahami pasar, menentukan strategi yang tepat, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Memulai usaha baru. Nah, dalam memulai usaha baru itu ada pendekatannya. Nah, menurut Lambing terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan wirausahawan dalam memulai suatu usaha baru. Ada inside out atau idea generation dan outside in atau opportunity recognition. Nah, inside out itu apa? Inside out itu merupakan pendekatan yang orientasinya itu faktor internal. Jadi misalnya kayak niat dia, usaha dia, kayak proses penciptaan usaha dimulai dari gagasan kreativitas, keahlian, pengalaman, minat, dan sumber daya yang dimiliki individu. Dan dengan demikian, kekuatan internal ini menjadi dasar utama bagi perumusan ide bisnis. Kalau dia yang nggak niat, dia tuh nggak akan punya ide buat melakukan suatu bisnis. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan outside in. Apa itu pendekatan outside in? Itu merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada faktor eksternal sebagai dasar penciptaan usaha. Nah, fokus utamanya itu pengamatan terhadap kondisi pasar, kebutuhan masyarakat, tren yang berkembang, serta peluang yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha lain. Nah, makanya jadi demikian wirausahawan mulai proses bisnis dengan mengenali masalah atau kebutuhan konsumen, kemudian merancang ide usahanya. Jadi dilihat dulu nih di pasar, apa yang lagi viral, apa yang lagi tren, apa yang lagi rame nih. Jadi di situ mulai ada ide gitu. Di sini ada 3 cara dalam mendirikan usaha baru. Menurut Maruji 2013, cara mendirikan usaha baru itu ada 3 caranya. Yang pertama itu mendirikan dan membentuk usaha baru secara mandiri. Apa sih
Nah, mendirikan usaha secara mandiri itu berarti wirausahawan membangun bisnis dari nol dengan menggunakan ide bisnis, modal awal, serta rancangan manajemen yang dikembangkan sendiri. Jadi wirausahawan ini dia benar-benar mandiri, dia punya ide dari diri sendiri, benar-benar ide yang kayak muncul seketika tring gitu. Nah, dia modal awal juga dari dirinya sendiri, nggak dapat dari lainnya juga. Nah, dalam praktiknya tuh terdapat 3 bentuk usaha umum yang dipilih, misalnya sole proprietorship atau pemilikan perseorangan. Nah, itu dimiliki dan dikelola oleh satu orang doang. Nah, kalau yang kedua itu ada partnership, yaitu persekutuan atau kerjasama. Itu biasanya tuh antara 2 orang gitu, 2 orang atau lebih. Tapi di sini tuh biasa ada tanggung jawab sama resikonya sih kalau misalnya yang ngelakuin partnership ini. Nah, yang ketiga itu ada corporation atau perusahaan berbadan hukum. Nah, itu bentuk usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum dan memiliki modal berupa sahamnya. Nah, struktur ini memberikan perlindungan berupa limited liability sehingga risiko pemilik hanya di sebatas modal yang ditanamkan. Yang kedua itu membeli usaha yang telah ada atau buying. Nah, cara kedua dalam mendirikan usaha baru itu adalah dengan membeli usaha yang sudah berjalan sebelumnya. Misalnya ada tukang bebek Madura yang dia tuh tadinya nggak mau dianya pengen menutup, cuman akhirnya kamu membeli usaha tersebut. Atau misalnya warung Madura lah, nah kamu membeli warung tersebut, tapi kamu lihat dulu kajiannya, dilihat dulu apakah proses izinnya ada, pemasoknya ada, jaringannya bagus atau enggak gitu, layak nggak buat di jangka panjang bisnisnya begitu. Oke, yang ketiga ada kerjasama manajemen atau franchising. Nah, franchising ini merupakan bentuk kerjasama manajemen antara pemilik modal dengan pemilik merek atau sistem bisnis. Dalam sistem ini, franchise menjalankan usaha berdasarkan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh franchisor. Misalnya, yang sekarang lagi ada Matcha Boy. Nah, Matcha Boy kan biasanya dia ini meminjam usaha dari orang yang punya produk tersebut. Gitu. Jadi dia nggak mandiri, tapi dia punya orang dijualin lagi sama dia. Gitu. Nah, resiko gagalnya itu relatif lebih rendah dibandingkan memulai usaha baru secara mandiri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi format rancangan usaha. Dalam rencana usaha atau business plan digunakan ketika ingin membuat sebuah usaha. Ini penting dilakukan agar memudahkan dalam pembuatan suatu usaha. Berikut contoh formatnya. Yang pertama ada cover proposal. Cover proposal ini bukan sekedar halaman depan, tetapi cerminan keseriusan tim dalam menyusun rencana bisnis. Cover harus berisi judul bisnis, logo, dan identitas penyusun. Tampilan yang menarik memberikan kesan yang profesional. Contoh nyatanya, misalkan jika kita membuat bisnis minuman Berry Fresh, cover bisa membuat ilustrasi buah dengan warna yang cerah, sehingga pembaca langsung mendapatkan kesan bahwa bisnis kalian ini energik, ceria, dan berhubungan dengan produk yang sehat. Yang kedua, eksekutif summary. Ini adalah ringkasan seluruh isi proposal yang menjelaskan inti ide dalam 1-2 halaman. Eksekutif summary ini menjelaskan apa bisnis kita, apa produk yang kita tawarkan, dan bagaimana peluang besarnya, keunggulannya, dan gambaran singkat tentang keuangan. Contohnya, misalkan kita ingin membuka layanan laundry kilat 1 jam, eksekutif summary bisa menjelaskan bahwa bisnis ini hadir karena kebutuhan masyarakat perkotaan yang sibuk, sehingga layanan cepat menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh semua laundry. Lalu yang ketiga, konsep bisnis. Bagian ini menjelaskan ide besar bisnis, latar belakang munculnya ide tersebut, serta alasan memilih produk tersebut yang dijadikan suatu bisnis. Perlu menggambarkan apa sebenarnya bisnis ini, kenapa ide ini muncul, apa masalah di masyarakat yang ingin kita selesaikan sehingga kita membangun bisnis tersebut. Contohnya, misalkan kita akan membuka bisnis salad bowl. Kita bisa menulis bahwa semakin banyak orang ingin hidup sehat, tetapi tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan. Maka disinilah bisnis ini hadir dalam solusi yang praktis. Yang keempat, ada visi dan misi usaha. Visi adalah tujuan jangka panjang, dan misi adalah langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut. Visi harus menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam bisnis kita selama 5-10 tahun ke depan, dan misi menjelaskan cara mencapai visi tersebut. Contohnya, misalkan visi menjadi brand minuman sehat nomor 1 di kota Jakarta.
Misinya yang pertama mengembangkan inovasi menu berbahan alami, yang kedua bekerja sama dengan 20 mitra reseller dalam 3 tahun, dan yang terakhir menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kelima, rencana bisnis ini ada 3 aspek. A. Produk atau jasa yang dihasilkan. Di sini jelaskan apa produknya, apa kelebihannya, dan apa kelemahannya. Misalkan jus cold pressed, kelebihannya sehat, tanpa gula, tahan 2-3 hari. Kelemahannya harga relatif mahal karena bahan premium. B. Analisis persaingan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana posisi bisnis kita dibanding dengan kompetitor lainnya. Apakah pesaing kita banyak? Apa kelebihan mereka? Apa strategi kita untuk mencoba berbeda dari pembisnis yang telah ada. Contohnya, misalkan bisnis susu kopi kekinian memiliki banyak pesaing, tapi kita bisa beda dari yang lain dengan menawarkan kopi plus roti panggang yang sehat atau kopi tanpa gula khusus untuk diet. C. Target pasar. Siapa yang ingin kita jangkau? Sebutkan dengan jelas. Misalkan, kita akan membuat bisnis kopi, yang dimana kopi ini biasanya dikonsumsi oleh usia 15 tahun ke atas, sehingga hal tersebut bisa dijadikan suatu target pasar yang akan kita targetkan. Selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan presentasi ini. Oke, materi yang ke-6 itu ada analisis pengembangan usaha. Analisis pengembangan usaha ini akan menjelaskan tentang beberapa aspek yang penting dalam asas proposal bisnis. Mau proposal bisnisnya mencapai goals? Kalian mau proposal bisnis kalian mencapai nilai A atau bahkan mendapatkan dana? Kuncinya bukan cuma ide yang keren, tapi struktur yang logis, jelas, dan tertata. Ini dia 4 aspeknya yang wajib kalian kuasai di proposal bisnis kalian. Yang pertama, aspek produksi. Di sini akan menjelaskan bagaimana kita bekerja. Ini adalah kunci utama. Jangan cuma bilang kita produksi, tapi jelaskan gimana caranya, gimana langkahnya. Karena dosen atau investor itu mau lihat kalian sudah research secara mendalam belum tentang produk yang ingin kalian kembangkan. Ada 3 poin yang menjabarkan. Yang pertama, pentingnya bahan baku. Kalian harus spesifik dalam menjelaskan. Contohnya jangan seperti ini, contohnya ini yang salah. Kami beli ikan di pasar. Itu kurang menarik dalam menjelaskan. Lebih baik menjelaskan dengan kami ambil ikan tenggiri kualitas super dari supplier X yang bersertifikat di pasar Indo, sehingga kualitas dan harga kami terjamin stabil. Ini menunjukkan kalian itu profesional. Poin kedua, pembagian tugas. Pembagian tugas tunjukkan bahwa tim kalian kompak, kompeten. Siapa yang expert di produknya, siapa yang bagian marketing. Pastiin setiap orang punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, peralatan. Daftarkan alat utama yang dipakai. Kenapa? Karena ini akan jadi dasar kita menghitung modal awal. Di aspek keuangan. Aspek keuangan ada aspek di nomor 3. Oke, yang kedua itu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran menggunakan strategi 4P. Di sini akan menjelaskan kenapa kalian layak dibeli produknya. Ini adalah bagian seks proposal bisnis kalian. Kita bicara strategi jualan, marketingnya, strategi bisnis caranya. Jangan cuma bilang produk kami enak, produk kami beda, produk kami bla bla bla. Semua orang juga bisa bilang begitu. Biar beda, gunakan cara 4P ini. Yang pertama, production. Pikirkan unique selling proposal, USP. Kalau jualan jus, jangan cuma jus biasa. Jual jus detox 100%. Organik yang dikemas dengan botol yang ramah lingkungan. Jual solusi, bukan cuma jual produknya. Yang kedua ada price. Jangan asal tentukan harga, gunakan strategi. Contohnya, kami pakai strategi bundling. 3 jus cuma 35.000. Ini membuat customer merasa lebih untung dan meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga itu ada pledge, di mana kalian jual kombinasi offline dan online. Misalnya, kami mempunyai toko nih, ruko,
Tapi kami juga mempunyai di GoFood, di GrabFood atau Quipon gitu, aplikasi Quipon untuk menjangkau customer yang mageran, apalagi anak kos ya gitu, kan ada beberapa anak kos yang mageran seperti saya ya nggak Pak. Promotion ini harus kekinian mengikuti perkembangan zaman. Contohnya pada tanggal 11-11, 12-12, tanggal-tanggal yang dimana tanggal cantik ya tuh. Atau bahkan strategi opening, kalian wajib punya strategi digital seperti yang tadi dijelaskan gitu. Kami akan melakukan endorse seperti ke influencer atau kalau yang makanan ke influencer yang mukbang-mukbangan gitu. Oke, selanjutnya ada asas tentang keuangan. Nah, asas keuangan ini akan menjelaskan apakah bisnis ini menghasilkan uang, apakah bisnis ini layak untuk dikembangkan lebih besar lagi. Ini adalah ujian kelayakan yang paling jujur. Kalian bisa bilang ide kalian keren, tapi kalau hitungannya cuma bikin capek doang, gulung tikar, ya buat apa? Ada 3 poin dalam aspek keuangan ini. Yang pertama, modal atau biaya. Hitung dengan rinci berapa modal awal, berapa biaya operasional seperti gaji, listrik, bahan baku, sewa ruko dalam per bulan itu. Yang kedua, proyeksi laba. Tunjukkan hitungan optimis kalian. Berapa sih laba berisi yang bisa didapatkan per bulannya. Yang ketiga ada the match number gitu. Break even point. Ini wajib ada. Menjawab kenapa uang modal kita itu balik gitu. Kenapa, kapan? Bukan kenapa ya, kapan gitu. Kalau modal awalnya 15 juta, nah kira-kira tuh butuh waktu berapa sih untuk kembali lagi uang tersebut gitu. Misalkan kita modal awal 15 juta dan laba bersihnya aja 3 juta per bulan. Berarti kita membutuhkan waktu 5 bulan dong untuk mendapatkan 15 juta tersebut. Itu aja baru modal. Oke, angka ini yang akan membuat investor percaya diri untuk memberikan keyakinan kepada kita layak nggak sih diberikan pendanaan gitu. Oke, yang keempat itu ada aspek jangka panjang. Aspek jangka panjang ini menjelaskan visi kita ke 3 tahun ke depan. Bisnis kalian bukan cuma proyek tugas kuliah. Kalian harus punya visi tujuan ke mereka bahwa bisnis ini bisa tumbuh dan skala. Tahun pertama, fokus stabilitas. Kita fokus nih, stabilisasi, mencapai BFP, dan membangun brand loyalin di one only outlet utama. Tahun kedua, fokus pertumbuhan. Kita akan menambah 1 outlet lagi, memperluas layanan, dan menambah menu-menu yang makin kekinian. Tahun ketiga, fokus ekspansi. Kita akan membuat peluang Kita akan membuat peluang franchise di 2 kota terdekat. Gitu. Oke, tahap ketujuh itu ada ringkasan. Nah, jadi ringkasannya ketentuan penulisan atau penilaian bagian ini membantu kalian mengetahui standar teknik serta apa saja yang akan dinilai oleh juri. Mulai dari format, kreativitas, kesesuaian tema, hingga tata bahasa dalam proposal bisnis kalian. Baik, yang terakhir kesimpulan. Jadi, rencana usaha adalah dokumen kunci yang menjadi peta jalan bagi wirausahawan, berfungsi sebagai pedoman kerja, alat evaluasi, komunikasi, dan juga pengambilan keputusan. Rencana yang efektif harus membuat unsur-unsur penting seperti identitas usaha, analisis pasar, analisis pesaing, rencana operasional, manajemen, dan juga keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai perencanaan usaha baru. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.